Selamat datang di video implementasi aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi penyaluran dana bagi hasil melalui penyusunan SOP pajak daerah, minyak bumi, dan gas alam di Provinsi Papua Barat. Video ini akan memperlihatkan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola penyaluran dana bagi hasil DBH agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, keberadaan SOP penyaluran dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, minyak bumi, dan gas alam menjadi sangat penting. DBH merupakan pendapatan strategis daerah yang seharusnya disalurkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Namun, hingga kini belum tersedia SOP yang secara spesifik mengatur mekanisme penyaluran tersebut, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan dan ketidaktepatan data. Meski regulasi terkait telah ada, belum ada pedoman teknis yang operasional di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penyusunan SOP penyaluran DBH diperlukan sebagai aksi perubahan agar proses menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan mendukung prinsip tata kelola keuangan yang baik. Integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab. Ini penting dalam organisasi karena membangun kepercayaan, memperkuat reputasi, meningkatkan efektivitas kerja, dan menciptakan kepemimpinan yang menjadi teladan. Pilar utamanya, kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, keteladanan, dan transparansi. Pengelolaan budaya kepemimpinan adalah proses membentuk nilai, norma, dan perilaku kepemimpinan yang konsisten dalam organisasi. Unsurnya meliputi nilai inti, norma perilaku, simbol atau ritual, serta sistem dan struktur organisasi. Tujuannya adalah menyelaraskan kepemimpinan dengan visi organisasi, meningkatkan efektivitas, menciptakan iklim kerja positif, dan mendukung kaderisasi. Pengelolaan tim adalah upaya pemimpin agar anggota tim bekerja sinergis dan mencapai target. Komponennya, pembentukan tim efektif, tujuan atau peran jelas, komunikasi terbuka, motivasi, evaluasi kinerja, dan pengelolaan konflik. Tujuannya, meningkatkan produktivitas, kolaborasi, ketepatan waktu, dan pengembangan individu. Contohnya, Kepala seksi yang memimpin tim laporan tahunan secara terstruktur dan kolaboratif. Terbangunnya kerjasama dengan stakeholder internal. Stakeholder internal adalah pihak-pihak dalam organisasi yang memiliki peran langsung dan kepentingan terhadap keberhasilan organisasi, seperti pimpinan, pegawai atau ASN, unit pelaksana teknis UPT, serta tim kerja atau panitia internal. Dalam menjalankan fungsinya, diperlukan kerjasama yang meliputi koordinasi antar bagian, kolaborasi dalam pelaksanaan program, komunikasi yang terbuka dan dua arah, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Terbentuknya tim efektif berarti sekelompok individu dalam organisasi bekerja secara sinergis, terstruktur, dan terarah untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Tim yang efektif tidak hanya bekerja bersama, tetapi memiliki visi dan tujuan yang jelas, di mana setiap anggota memahami arah yang dituju dan berkomitmen mencapainya. Selain itu, peran dan tanggung jawab setiap anggota terdefinisi dengan baik, sehingga semua tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana kontribusinya mendukung tim.
Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid, baik melalui data primer seperti wawancara, observasi, atau survei, maupun data sekunder dari dokumen atau laporan yang sudah tersedia. Sementara itu, pengumpulan referensi dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti regulasi, laporan kinerja, hasil audit, studi kasus, dan panduan teknis untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat. Milestone keempat penyusunan draft SOP. Penyusunan draft standar operasional prosedur merupakan tahap awal dalam merancang pedoman pelaksanaan kerja yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami dengan tujuan agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar. Draft SOP adalah versi rancangan awal yang masih terbuka untuk revisi berdasarkan masukan dari pihak terkait sebelum ditetapkan secara resmi. Tujuan penyusunannya antara lain untuk menjamin keseragaman tugas, menjadi dasar evaluasi kinerja, mempermudah pelatihan pegawai baru, dan menyusun alur kerja yang jelas. Proses penyusunan meliputi identifikasi kegiatan, pengumpulan informasi, pemetaan alur kerja, penentuan standar pelaksanaan, perancangan format SOP, penyusunan draft, serta telah dan revisi sebelum diuji dan disahkan sebagai dokumen resmi. Uji publik adalah proses penyampaian rancangan kebijakan, program, atau dokumen penting kepada masyarakat atau stakeholder eksternal untuk memperoleh masukan, kritik, dan saran sebelum ditetapkan secara resmi. Tujuannya adalah menjamin transparansi, meningkatkan kualitas dan akseptabilitas dokumen, serta mencegah resistensi dengan melibatkan berbagai perspektif sejak awal. Sementara itu, konsultasi internal merupakan proses diskusi dan koordinasi antar unit di dalam organisasi untuk menyamakan persepsi, memastikan keselarasan dengan visi dan regulasi, mengantisipasi hambatan internal, serta membangun rasa memiliki terhadap dokumen atau kebijakan yang akan diterapkan. Finalisasi SOP adalah tahap akhir dalam proses penyusunan SOP, di mana dokumen telah ditulis secara lengkap dan sistematis, dikaji ulang untuk menjamin kejelasan dan konsistensi, serta telah melalui konsultasi dengan pihak internal dan eksternal yang relevan. Setelah memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang, SOP siap ditetapkan secara resmi. Tujuan finalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa SOP dapat diterapkan secara efektif, bebas dari kesalahan redaksional maupun substansi. Proses penyusunan laporan telah selesai secara menyeluruh, baik dari segi isi, struktur, maupun format. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut telah siap untuk digunakan sesuai tujuannya, seperti untuk laporan kegiatan, pertanggungjawaban, atau dokumentasi. Istilah ini menegaskan bahwa laporan telah disusun secara lengkap dan sistematis, serta siap disampaikan atau dipresentasikan kepada pihak yang berkepentingan. Kesimpulan: 1. Adanya tim efektif maka pendokumentasian data perencanaan dapat tertata dengan baik. 2. Tersusunnya dokumen Standard Operating Procedure SOP penyaluran dana bagi hasil DBH yang bersumber dari pajak, minyak bumi, dan gas alam. Saran: 1. Pentingnya perhatian dari seluruh bidang untuk menyusun SOP dalam pelaksanaan pelayanan. 2. Diperlukan dukungan anggaran dari Kepala Badan untuk pembuatan dan pengelolaan website mandiri sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan sesuai SOP. 3. Perlunya dukungan anggaran bagi tim efektif agar dapat memperbarui data secara berkala. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Andes Martin Semunya MM, selaku Sekretaris BPKAD Provinsi Papua Barat, mendukung Saudara Sindra Troce Rumi NDH 36 untuk menyusun dan mengimplementasikan
optimalisasi penyaluran dana bagi hasil melalui penyusunan SOP pajak daerah minyak bumi dan gas alam di Provinsi Papua Barat dalam aksi perubahan diklat PKP Angkatan Pertama tahun 2025. Demikian video implementasi aksi perubahan ini. Untuk penjelasan lebih lengkap, silakan merujuk pada laporan aksi perubahan yang telah disusun.